Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu. Saudaraku yang kekasih, kita akan merenungkan tema berikutnya, ikut menderita. Kita akan melihat bacaan kita dari 2 Timotius pasal yang kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, wahai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Saudaraku, penderitaan memang tidak menyenangkan dan menjadi bagian yang selalu kita hindari di dalam kehidupan kita. Namun dalam konteks hidup benar di hadapan Kristus, penderitaan adalah anugerah yang harus kita syukuri, sebagaimana yang sudah kita bicarakan minggu yang lalu. Dan bukan hanya itu saja, tetapi juga merupakan satu keterlibatan kita di dalam penderitaan karena kebenaran. Keterlibatan kita di dalam persekutuan dengan Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudaraku, itu menjadi satu bagian yang harusnya tampak nyata di dalam kehidupan orang percaya. Menderita sebagai prajurit. Menarik sekali pada waktu Rasul Paulus menuliskan surat kepada yang dikasihinya Timotius. Surat yang seringkali disebut dengan surat air mata, karena penuh dengan derai tangis dari sang guru. Hubungan yang sangat intim, yang sangat indah antara Paulus, sang guru, dengan muridnya Timotius menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Ketika dia menuliskan surat ini, ia di dalam kesulitannya. Ia harus menanggung dan ia harus mengalami kepahitan karena penjara yang menantinya. Dan dia berkata kepada Timotius supaya Timotius sungguh-sungguh di dalam pekerjaannya melayani Tuhan, tetap teguh, gigih, dan mau ambil bagian dalam penderitaan yang boleh dialami oleh setiap orang yang melayani Tuhan, yang boleh diterima oleh setiap orang yang cinta kepada Tuhan sebagai sebuah anugerah. Menderita sebagai prajurit. Prajurit adalah seorang yang taat secara total kepada perintah komandannya, saudaraku. Prajurit selalu melakukan apapun sekalipun itu menyakitkan untuk diri dia. Sekalipun menurut perhitungan dia mungkin ini agak-agak membahayakan. Tetapi demi menjalankan tugas, ia akan melakukannya. Ia tidak akan pernah membantah, ia tidak akan pernah membangkang. Ia akan bertarung sampai titik darah yang penghabisan. Demi satu yang bernama komando. Kadangkala sebagai orang yang bukan militer, kita sulit memahami hal-hal seperti itu. Sebagai orang-orang sipil mungkin kita kurang bisa untuk mengerti mengapa harus seperti itu. Tetapi itulah militer. Dan itu menjadi kebanggaan bagi setiap prajurit ketika dia bisa menunaikan tugasnya. Ketika dia bisa menjalankan apa yang menjadi bagian yang diperintahkan kepadanya. Maka seorang prajurit bukan saja ia siap menjalankan tugas, tetapi dia juga siap untuk melupakan apa yang menjadi keinginannya dan selalu mengutamakan kepentingan korpsnya. Sehingga dia bisa melepas apa yang menjadi kepentingannya. Ia bisa melepas apa yang menjadi andalannya. Dan dia bisa membuat kesatuan korps, kebutuhan korpsnya menjadi sesuatu yang lebih penting, sehingga melindungi dengan cara yang luar biasa dan dengan cara yang hebat. Maka seorang prajurit masuk di dalam kesulitan-kesulitan yang dialaminya. Seorang prajurit mengalami kesulitan-kesulitan yang mungkin tidak disukainya, tetapi demi korps, demi kesatuannya, ia melakukan semua itu. Lebih lagi saudara kita sebagai murid-murid Kristus. Demi Kristus Tuhan kita yang memberi komando kepada kita supaya kita mengikut Dia dengan menyangkal diri dan memikul salib. Maka biarlah kita sama-sama berkata, Tuhan terima kasih. Maka kami siap untuk maju dan menderita bagimu. Sehingga hidup kita bukan menjadi hidup yang cengeng,
tetapi hidup yang penuh dengan gairah, karena bergantung kepada Kristus Tuhan kita. Saudara, apakah Anda ingin bertumbuh? Apakah Anda ingin menjadi seorang yang luar biasa? Apakah Anda ingin memiliki iman yang solid? Maka ikutlah menderita. Tetapi awas, bukan penderitaan Anda buat sendiri atau yang Anda cari, tetapi karena Ia mengizinkan itu di dalam hidup kita. Bukankah seperti seorang olahragawan yang dilukiskan selalu melatih dirinya dengan keras, yang tidak mundur sedikit pun? Ia menghabiskan banyak waktu, tenaganya, bahkan uangnya, dan apapun dia lakukan demi mencapai apa yang disebut suksesnya. Maka ia memerlukan, menjalankan, melakukan pengorbanan yang tidak kira-kira. Ia mengerjakan semua itu untuk mempersiapkan, mencapai kemenangan yang menjadi impian bagi setiap olahragawan. Maka ia melatih dirinya. Dia tidak duduk-duduk, saudara. Pertandingan masih sebulan lagi. 3 minggu lagi, masih ada waktu. Lalu dia santai-santai, makan tidak teratur atau makan semaunya, sehingga semakin gemuk dan kurang lincahlah geraknya. Masih 3 hari lagi, lalu dia kurang tidurnya. Baru pada hari terakhir ia mulai tidur dengan teratur, makan teratur. Tetapi sayang terlambat, karena ia hanya ingin memuaskan apa menjadi keinginannya, tanpa pernah berusaha melawannya. Maka di hari H pertandingan, ia bukan menjadi juara, tetapi tidak lebih daripada seorang pecundang yang harus keluar dari gelanggang dengan kepala tertunduk, malu di hadapan ribuan pasang mata yang menatapnya, karena tidak mencapai atau mencatat prestasi yang berarti. Bahkan sebaliknya sangat memalukan. Terlambat. Seharusnya dia sudah mempersiapkan diri jauh-jauh waktu, bukan? Dan itulah olahragawan yang sejati. Demikian juga orang Kristen, kalau dia ingin menang, dia ingin bertumbuh, dia ingin kuat, maka dia harus mampu menikmati penderitaan yang Tuhan boleh izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Sekali lagi, demi kebenaran. Maka dia harus mampu menikmati untuk ikut dan masuk ke dalam kesulitan penderitaan karena kebenaran, dengan tidak berkompromi kepada tawaran dunia ini, dengan tidak berkompromi kepada pola pikir dunia ini, dengan tetap menjaga hidupnya bersih sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka saudara, ketika seorang olahragawan yang hebat itu bertanding, karena dia mempersiapkan diri dengan baik, dia bertanding dengan segenap tenaganya, dia curahkan seluruh kemampuannya, dan dia pun menggapai kemenangan. Sebuah mahkota diberikan pada dia. Sebuah mahkota menjadi hak milik dia. Mahkota menjadi kebanggaan dia. Orang mengenal dia sang juara dari mahkota yang dipegangnya. Orang mengenal dia sebagai sang juara dari medali yang didapatnya. Orang akan mengenal kita sebagai seorang murid Kristus dengan kekuatan ketangguhan kita menanggung derita yang boleh terjadi tanpa menjual identitas diri kita, tanpa menjual moral kebenaran yang seharusnya memang menjadi milik kita. Tapi dengan kuat, dengan gigih, dengan setia mempertahankan semua itu di dalam hidup kita, sehingga kita boleh sungguh-sungguh hidup sebagai murid-murid Kristus yang dikenal oleh orang-orang di sekitar kita, karena kita ikut menderita, siap menanggung segala apa yang harus kita tanggung. Menderita seperti lukisan seorang petani yang bekerja dengan gigih di bawah terik matahari. Ketika hujan-kehujanan, dingin, kedinginan, tetapi dia dengan gigih terus mengayunkan paculnya. Ia membereskan sawahnya, ia menabur bibitnya, dan dia berharap panen akan tiba. Karena kegigihannya menjaga, kegigihannya melihara dan menghalau burung yang ingin mengganggu tanamannya, maka dia sukses, saudaraku. Dia berhasil. Dia membawa hasil panen yang memadai, yang mengembirakan bagi keluarganya. Tetapi jangan lupa, untuk semua itu ada keringat yang dikucurkan. Untuk semua itu mungkin darah keluar dari luka karena kerja. Untuk semua itu tubuh terasa penat, tulang terasa ngilu karena harus bekerja dengan tidak mengenal waktu. Karena harus bekerja dengan tidak mengenal lelah. Saudara, ia bekerja menguras tenaga demi hasil, demi mempertahankan hidup. Betapa indahnya.
Apa yang kita lihat dari lukisan Rasul Paulus tentang seorang prajurit yang mau menderita untuk menjalankan tugas demi korpsnya. Seorang olahragawan yang mau susah-susah demi sebuah mahkota, medali yang akan diterimanya. Seorang petani yang terus membanting tulangnya bekerja dengan gigihnya demi sesuap nasi dan kehidupan bagi keluarganya. Lebih lagi kita seharusnya berjuang dan ikut masuk dalam penderitaan demi mahkota yang Tuhan sudah berikan dan akan pasangkan kepada kita. Demi keselamatan anugerah yang Tuhan sudah berikan dan akan menjadi wujud kesempurnaan nanti waktu bertemu dengan Dia. Mari saudara, kecuali saudara menganggap anugerah Allah adalah barang murah, kecuali saudara menganggap keselamatan dari Dia bukan apa-apa, maka saudara memang tidak perlu ikut untuk menderita bagi Dia. Saudara tidak perlu untuk ikut menderita demi kebenaran. Saudara boleh melakukan apa yang saudara suka. Saudara boleh ber-KKN, istilah populernya sekarang. Saudara boleh mengumbar hawa nafsu. Saudara boleh melakukan kompromi dengan hal-hal yang salah, dengan hal-hal yang duniawi. Saudara boleh malas beribadah atau beribadah untuk kepuasan diri saudara, silakan. Tetapi jika engkau tahu nilai itu, jika engkau tahu harga dari kebenaran itu, dan jika engkau tahu keselamatan yang diberikannya kepadamu tidak akan pernah terbeli oleh engkau, maka saya harus mengatakan satu hal: ikutlah menderita. Karena dalam penderitaan karena kebenaran, di sana ada kelayakan kita sebagai seorang murid Kristus untuk mengikut mengiring Dia di jalan hidup kita. Karena sebagai seorang murid, kita hanya pantas disebut murid jikalau kita mengikut jejak sang guru. Kita berjalan pada jalan yang telah dilaluinya. Kita hanya layak disebut sebagai murid kalau pemikiran-pemikirannya ada di benak kita. Dan tingkah laku hidup kita mencerminkan, mengingatkan orang kepada guru kita. Kita hanya layak disebut murid kalau kita seperti guru kita. Ikutlah menderita. Karena dengan demikian masuk dan menderita menolong kita untuk memahami persekutuan kita dengan Kristus. Itu menjadi satu pengalaman-pengalaman yang indah, saudaraku. Karena apa? Karena pengalaman-pengalaman itu membuat kita makin memahami betapa menderitanya Kristus bagi kita. Dan betapa mahalnya penderitaan yang diberikannya. Bagaimana engkau tahu Ia menderita bagimu? Dan bagaimana engkau tahu kesulitan penderitaan itu jikalau engkau tidak mau menderita? Jikalau engkau selalu mau lari daripada penderitaan, mencari kenikmatan dunia ini, menyimpang daripada jalanmu. Oh saudara, bagaimana mungkin engkau bisa merasakan kasih dan pengorbanan Kristus bagimu jikalau ketika sakit mengalami kesulitan engkau justru pergi mencari pengobatan alternatif atau dukun? Jikalau hanya karena kesulitan berbagai hal di dalam kehidupan rumah tanggamu, engkau mulai mencaci maki, mulai menghujat Tuhanmu. Jikalau hanya karena berbagai kesulitan-kesulitan di dalam hidupmu, kesalahan-kesalahan yang sudah kau lakukan, lalu kau excuse dan makin jauh meninggalkan Dia, dan engkau tidak merasa itu sebagai sesuatu yang salah. Jikalau demi dalih masa depan, demi dalih keluarga, maka saudara menghalalkan segala cara untuk mempertahankan hidup saudara. Cara-cara yang tidak sesuai, tidak berpadan dengan ketetapan Allah. Saudaraku yang kekasih, hari ini mari kita pikirkan sama-sama. Persekutuan dengan Dia menjadi sangat indah, justru di dalam mengalami apa yang pernah dialaminya. Oleh karena itulah kita bersyukur kepada Dia yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemenangan, yang memberi kita gairah, sehingga apa yang kita alami bukanlah sesuatu yang sia-sia, bukanlah sesuatu yang percuma. Apa yang kita alami bersama dengan Dia justru diizinkan oleh Tuhan kita itu untuk kita boleh bertumbuh, bertambah di dalam pemahaman, pengenalan akan Dia. Penderitaan, dan sekali lagi penderitaan bukan barang rongsokan. Penderitaan bukan sebuah penghinaan. Penderitaan bukan sekedar kesakitan seperti diterjemahkan oleh dunia, tetapi penderitaan adalah anugerah seperti yang sudah kita bicarakan minggu lalu. Dan penderitaan kita layak ada di sana, masuk. Tetapi ingat, sekali lagi ingat, demi kebenaran Kristus, dan bukan yang kita buat sendiri, dan bukan yang kita cari-cari. Ikutlah menderita. Karena dengan ikut menderita,
kita boleh memahami bahwa penderitaan bukanlah hal yang perlu ditakuti, tetapi justru dinikmati bersama dengan Dia. Mengapa? Karena ketika saya masuk di dalam penderitaan itu, diizinkan olehnya, maka saya menikmati itu menjadi bagian daripada pergumulan, pertumbuhan iman percaya saya. Saudaraku yang kekasih, saya sangat percaya jika orang Kristen mau ikut menderita, masuk di dalam penderitaan. Kesulitan apakah dalam hidup ini yang bisa membuat dia menjadi goyah di dalam imannya? Kesulitan apakah yang membuat dia akan meninggalkan Tuhannya? Kesulitan akan membuat dia mulai marah kepada Tuhannya? Saya kira tidak ada lagi, saudara. Mengapa? Karena kita sudah begitu tangguh dan kuatnya menderita. Mengapa? Karena kita sudah semakin memahami persekutuan dengan Dia, yang membuat kita lekat bersama dengan Dia. Maka saya percaya, di dalam hal seperti itu, sekalipun kita memang mengalami kesulitan, terutama saudara-saudara yang mengalami amat sangat luar biasa, sakit, ketika kerusuhan Mei tahun lalu. Saudara kecewa, saudara marah, pahit, getir. Saudara, mungkin saudara mulai jengkel. Mengapa ini terjadi? Ada kenangan pahit yang mungkin tidak terlupakan. Oh, saudara mungkin marah, kecewa kepada Tuhan dan mulai bertanya-tanya, mengapa krisis ini berkelanjutan sehingga kami makin kesulitan? Suami di PHK, atau mungkin istri sudah tidak lagi bisa menambah penghasilan. Anak-anak kesulitan di dalam studinya karena biaya tidak lagi cukup. Saudara-saudara, mungkin engkau merasa sangat kesulitan ikut Kristus, tetapi ada sakit yang harus ditanggung, penyakit yang menurut dokter mungkin tidak lagi punya pengharapan, tidak lagi bisa disembuhkan, dan menyedot biaya yang tidak rendah. Saudara-saudaraku, pekerjaan, sakit penyakit, persoalan keluarga, pergumulan lain-lainnya mulai menerpa, mulai menghimpit kita dan kita berteriak, mengapa seperti ini? Bukankah aku percaya kepada Kristus Tuhanku? Tetapi aku berkata kepadamu, demi Tuhan yang hidup, jikalau engkau memahami dan masuk di dalam penderitaan bersama Dia, maka semua itu akan kuat kau tanggung oleh karena cinta kasih. Hanya dengan merasakan penderitaannya kita kuat menanggung penderitaan, saudaraku. Hanya dengan menikmati penderitaan sebagai anugerah, kita tangguh di tengah-tengah hidup gelombang dunia yang tidak pernah menentu ini. Bukankah saudara, yang menjadi penting dalam hidup ini adalah bagaimana kita menghadapi dan kuat menanggung apa yang terjadi. Yang paling penting kan bukan berapa banyak harta saudara. Yang paling penting kan bukan berapa banyak properti yang saudara miliki. Yang paling penting itu kan bukan berapa sehatnya saudara. Yang paling penting itu kan bukan berapa anak atau di mana rumah saudara. Tetapi yang paling penting dalam hidup ini justru adalah apa yang kurang dicari, kurang dipahami manusia, yaitu bagaimana kita kuat menghadapi persoalan yang ada dan mengatasinya sehingga kita tetap menjadi pemenang dan bukan pecundang. Kan itu yang susah, saudara. Uang bisa dicari, properti bisa ditumbuhkan, ditambahkan, kesehatan bisa untuk dicari, tetapi kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup ini, kekuatan untuk menanggung derita yang ada dan tetap bisa tersenyum bahkan tertawa, dari mana? Jikalau bukan di dalam Dia, Kristus Tuhan kita. Dari mana? Jikalau bukan bersama dengan Dia, Kristus Tuhan kita. Karena itu, ikutlah menderita di dalam kebenaran. Sekali lagi, bukan karena saudara cari. Masuki kehidupan saudara, mulai merubah hidup saudara. Jangan takut menderita kalau itu untuk kebenaran. Tetapi jangan sekali-kali engkau mengatakan aku menderita, padahal itu karena salahmu sendiri. Karena bukan itu yang Tuhan maksud. Ya, Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Kekuatan, kerinduan, bersyukur dalam penderitaan dengan Dia, yang boleh menjadikan kita ciptaannya yang indah di dalam hidup kita sehari-hari. Amin.